perintahnya dibanding semua urusan kita, dan seberapa takut dan segangkah hati kita terhadap larangan dan ancamannya. Kita ucapkan Allahu Akbar, tapi benarkah Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih agung daripada pekerjaan kita hingga tak kala kumandang takbir azan bergema? Apakah kita selalu dengan meninggalkan semua pekerjaan kita? Kita ucapkan Allahu Akbar, tapi benarkah Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih besar daripada gadget dan handphone kita? Apakah panggilan azan, bacaan Al-Quran, belajar Islam dan berbagai jenis kebaikan terasa jauh lebih menarik daripada berbagai jenis permainan dan update konten media sosial? Kita ucapkan Allahu Akbar, tapi sungguhkah Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih agung dan kita takuti melebihi dari bos dan atasan kita? Sehingga apapun konsekuensinya, jika perintah bos dan atasan kita tidak sesuai dengan syariatnya, apakah dengan ringan kita tolak dan kita tinggalkan? Kita ucapkan Allahu Akbar, tapi benarkah Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih kita segani daripada kemarahan anak dan ngambeknya istri, sehingga ketika mereka membuka aurat sembarangan di luar rumah, apakah kita berani untuk menasihati mereka? Kita ucapkan Allahu Akbar, tapi bagaimana bisa siksa dan ancamannya sepertinya lebih kita sukai daripada harus bersusah payah menjauhi maksiat dan melawan keinginan nafsu dalam diri? Dan jika kita adalah seorang miskin pemimpin bangsa dan pejabat negara, benarkah kalimat ini sudah merasuk dalam hati kita? Benarkah Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih kita takuti daripada negara-negara yang telah merongrong kekayaan kita? Sehingga apapun ancaman dan tuduhan mereka, kita tetap membela kebenaran, peduli kemanusiaan, dan mengembalikan semua urusan kepada syariat Rabb semesta alam. Semua pertanyaan-pertanyaan yang menyesatkan ini, jawabannya berpulang kepada kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, pagi ini kita merasakan udara bulan Syawal setelah sebulan penuh kita beribadah di bulan Ramadan. Meskipun terasa berat, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan kita merayakan Idul Fitri di hari kemenangan, di hari kegembiraan, dan di hari kebahagiaan. Selama sebulan penuh kita bermujahadah, bersungguh-sungguh dan rela bersusah payah menjalankan rangkaian ibadah Ramadan, mulai dari puasa di siang hari, salat, berdoa, berzikir di malam hari, tadabbur Al-Quran dan i'tikaf. Semua kita lakukan dengan penuh keikhlasan, semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak berharap pujian dari orang lain. Tugas kita mulai hari ini di bulan Syawal adalah menjaga agar spirit dan semangat ibadah terus kita pelihara, bahkan ditingkatkan. Sesuai dengan namanya, Syawal adalah bulan peningkatan. Syawal bukanlah akhir kala titik kulminasi. Setelah ini akan terus terjadi penurunan. Na'udzubillah. Pada zaman jahiliyah klasik, ada seorang perempuan yang bernama Ma'idah. Dia sehari-harinya memimpin sebuah perusahaan konveksi, membuat, meminta dan menenun kain. Kebetulan semua karyawannya adalah seorang perempuan. Sebagaimana sosok penenun pada umumnya, dia lalui pekerjaannya dengan penuh kesabaran, tekun dan teliti. Dia fokus dan berorientasi pada kualitas, bukan kuantitas. Suatu ketika, karena guncangan jiwa akibat situasi ekonomi yang tidak menentu, ia mulai berubah. Di pagi hari ia serius menenun kain bersama karyawati yang ia pimpin. Tetapi pada sore hari, kain yang sudah ditenun itu dimulai
pula besok, lusa dan hari-hari berikutnya. Sejak itu ia tidak menghasilkan apapun, ia tidak menyelesaikan pembuatan sehelai kain pun. Karena kasus ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la takunu kallati naqadat 'azzaha min ba'di quwwatin anfatha tattakhiduna aymanakum dakhalan bainakum. Dan janganlah kamu laksana seorang perempuan jahiliyah yang mengurai kembali tenunannya setelah menjadi kain yang sempurna. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan yang sangat bagus bahwa ada orang yang setelah berbuat baik kemudian ia rusak sendiri amal ibadah dari amal soleh yang ia rajut dari waktu ke waktu, sedikit demi sedikit akhirnya dirusak kembali. Bisa saja terjadi semangat beribadah mulai dari menahan lapar dan haus serta nafas di siang hari, salat tarawih di malam hari, tadarus Al-Quran, khatam Al-Quran beberapa kali, memperbanyak sedekah dan infak, serta beriktikaf untuk memburu malam Lailatul Qadar. Akan tetapi setelah masuknya bulan Syawal, kita kehilangan stamina ruhiyah. Bahkan lebih tragis lagi, kita hapuskan seluruh pahala amal ibadah dan amal soleh kita dengan perbuatan maksiat dan melanggar peraturan Allah Subhanahu wa taala. Amal seseorang itu bagaikan rintik-rintik hujan, susul menyusul, dilakukan dengan mudawamah, terus menerus, istimrar, sambung menyambung dan istiqamah. Jika selesai satu urusan, mereka mengangkat urusan berikutnya. Tidak ada kamus pensiun beramal bagi seorang muslim. Mutu masjid diukur dari jamaahnya. Suatu ketika seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, sampai kapan kita punya masjid dalam keadaan bocor?" Masjid Nabawi yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu sangatlah sederhana. Tiang-tiangnya dari pohon kurma, lantainya dibiarkan berupa tanah, tanpa keramik, tanpa semen, bahkan tanpa tiga. Kalau hujan turun, itu air masuk ke dalam masjid. Keadaan itu berlangsung bertahun-tahun sehingga disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa beberapa saat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, sahabat ini datang kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, sampai kapan kita memiliki masjid yang bocor?" Lalu bertanya ini sahabat tersebut hendak mengatakan kepada beliau, "Ya Rasulullah, izinkan aku ikut memberikan kontribusi untuk pembangunan masjid ini. Izinkan aku ya Rasulullah untuk merenovasi masjid kita ini." Apakah jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, "Biarkan dulu masjid kita seperti ini. Kita bangun nanti dulu." Disebutkan dalam sejarah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, atap masjid belum diganti karena beliau belum mengizinkan Masjid Nabawi pada saat itu masih dalam keadaan bocor saat beliau wafat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarang umatnya membangun masjid, bahkan selalu mendorong dan memotivasi kita untuk membangun masjid sebagus dan seindah mungkin untuk memberikan ketenangan dan kenyamanan beribadah. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan yabtaghi biwajhillahi banallahu lahu mislahu fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid karena mengharap ridha Allah, bukan karena dia dan popularitas, maka Allah akan membangun baginya tempat, rumah, istana seperti itu pula di surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Fenomena di atas mengandung pelajaran yang sangat fundamental bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan pelajaran kepada umatnya bahwa sesungguhnya keberadaan masjid, sebuah masjid yang terpenting bukan bangunan fisiknya,
bukan aksesoris lahiriahnya, akan tetapi untuk masjid itu dinilai dari jamaahnya atau manusianya. Apa gunanya masjid megah dan mewah jika jamaahnya sepi dan sunyi, bagaikan kuburan? Hanya terdengar suara burung pipit dan suara jangkrik di balik rumput di halaman sekitar masjid. Tidak ada gunanya masjid yang dikeramik, dihiasi kanan kiri, tetapi sepi dari jamaah, sepi dari kaum muslimin yang menegakkan salat 5 waktu di dalamnya. Tidak datang kecuali hari Jumat. Masjid dipersepsikan seperti gereja yang diramaikan jamaahnya hanya sekali dalam sepekan. Masjid di masa Rasulullah SAW adalah pusat pembinaan umat. Ketika itu antara jumlah masyarakat yang ada di pasar sama dengan jumlah jamaah di masjid. Jika azan berkumandang untuk menuntut umat menjalankan sholat 5 waktu, maka orang-orang berdoa di dalam masjid, kembali ke masjid setelah selesai melaksanakan sholat, maka tadi berada di masjid pindah ke pasar, komunitas di masjid dan masyarakat di pasar orang yang sama. Ketika mendengar suara azan, para petani, pedagang, guru, dokter, insinyur, pengacara, bahkan bupati, gubernur, menteri sekalipun segera ke masjid. Setelah itu mereka balik ke tempat tugasnya masing-masing, tidak perlu berlama-lama di masjid. Mereka ini adalah orang-orang yang sukses menggabungkan karakter soleh ritual dan soleh sosial, sekaligus spirit dan pesan spiritual masjid ditransformasikan ke dalam berbagai aspek kehidupan. Masjid bukan untuk rehat, merubahkan diri. Masjid untuk menuntut haul dan kekuatan darinya sebagai bekal meraih sukses dalam melakukan tugas sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan profesi masing-masing. Karena Al-Quran menginstruksikan demikian, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Jemaah yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika jumlah jamaah salat 5 waktu sama dengan sholat Jumat, dan jika jumlah sholat Jumat sama dengan sholat subuh, maka akan terjadi perubahan yang sangat dahsyat. Masyarakat kita menjadi tenteram, bahagia, saling menguatkan, saling ta'aruf, saling tafahum, saling memahami antara satu sama lain, saling tarahum, saling menyayangi satu sama lain, dan saling menasihati dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Ujung-ujungnya soal rezeki insya Allah akan melimpah. Tetapi manakala masjid terbengkalai, jumlah jamaah hanya satu saf, salat subuh hanya 2 orang, seperti dengan jumlah rakaatnya, salat maghrib 3 orang, salat asar 3 orang, 4 orang, salat isya 4 orang. Tentu kondisilah yang menjadi perhatian Rasulullah SAW, karena jika syiar masjid teruk, maka iman masyarakatnya berarti pula. Lebih baik masjidnya bocor tapi jamaahnya membludak daripada masjidnya bagus tetapi sepi dari jamaah. Lebih ideal lagi jika masjidnya bagus dan jamaahnya membludak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, selama bulan Ramadan masjid kita ramai dengan jamaah. Kondisi seperti ini mari kita pertahankan, bahkan terus kita tingkatkan. Jika saat ini masjid kita dipenuhi 2 saf, mari kita tingkatkan menjadi 3, 4 sampai 5 saf. Jadikan diri kita sebagai orang yang setiap harinya terpaut dengan masjid, hatinya terpaut dengan masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumur rajula yata'ahadul masjid fashhadu lahu bil iman." Jika kamu melihat orang yang terbiasa ke masjid,
maka saksikanlah bahwa dia benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid tidak dapat dipisahkan dari kehidupan muslim. Jika sekali atau dua kali seseorang tidak mendatangi sholat berjamaah, maka saudara-saudaranya mempertanyakan dan mencarinya. Jika terbukti sakit, mereka menjenguknya. Jika sibuk, mereka membantunya. Jika berpergian, mereka mendoakan dan ikut menjaga keluarga yang ditinggalkan. Dan jika ia lupa, mereka mengingatkannya. Masjid bagi orang yang beriman adalah taman-taman surga. Maka siapa yang mendatangi masjid berarti dia datang di taman surga. Idza marartum bi riyadil jannati farta'u qila ya Rasulullah ma riyadul jannah qala al-masajid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu sekalian melewati taman-taman surga, maka kata beliau, hendaklah kalian masuk dan bersenang-senang di taman-taman surga itu. Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman-taman surga? Beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu masjid-masjid. Sebelum mengakhiri khutbah Idul Fitri ini, kami mengajak kepada kaum muslimin untuk menjadi bagian dari orang-orang yang memakmurkan masjid, untuk menjadi orang-orang yang senantiasa merindukan masjid dikala azan berkumandang, menjadi orang yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Marilah kita menjadi ahlu masjid. Barakallahu li wa lakum fil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang kedua ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal yang telah kita kerjakan selama sebulan penuh, Allah Subhanahu wa taala menerimanya dan menjadikan kita adalah hamba-hamba Rabbani, bukan hamba-hamba Allah. Hamba-hamba adalah mereka yang senantiasa melakukan ibadah, bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi hamba-hamba Ramadan itu mereka yang beribadah di bulan Ramadan, tetapi ketika masuk bulan Syawal dan bulan-bulan seterusnya, ia lupa bagaimana cara ke masjid, ia lupa bagaimana sholat berjamaah. Oleh itu, mari kita mengangkat tangan kita seraya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala 'abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma al-arba'ati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin Abi Bakr as-Siddiq wa Umar bin Khattab, Uthman bin Affan wa Ali bin Abi Thalib وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم وفقنا ووفق ولاة أمور المسلمين وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا وأولادنا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. يا الله يا رب, jika kedua orang tua kami masih hidup, berilah kepada mereka kesehatan, kenikmatan dalam beribadah di sisa hidup, serta anugerahkan kepada mereka umur yang panjang. Ya Allah ya Allah, kami tahu lebaran tahun lalu, ayah dan ibu masih membersamai kami dengan sukacita dan kegembiraan di hari kemenangan. Namun hari ini, wajah keduanya tak nampak di
berlutut mengatakan, Engkau telah mengambilnya dengan kasih sayang yang Engkau miliki. Ya Allah, kami rindu terhadap mereka. Senyum yang Dia tebarkan kepada anak-anaknya senantiasa menyuntikkan semangat untuk kami di tengah hidup pikuk dunia yang fana ini. Ya Allah, ya Ghaffar, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Jadikanlah setiap luka hati, tiap tetes keringatnya dalam mendidik dan membesarkan kami sebagai penghapus dosa-dosa mereka. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, jangan Engkau memberikan azab terhadap mereka atas kesalahan yang kami telah berbuat kepadanya. Ya Allah, ya Allah, berikan kami kesempatan untuk membalas semua kasih sayang orang tua kami hingga mereka ridho terhadap kami. Ya Allah, ya Allah, jangan biarkan kesibukan kami dalam bekerja dan menuntut ilmu mengurangi bakti kami kepada mereka berdua. Ya Allah, ya Allah, jika tiba waktunya di pengadilan akhir, kumpulkan kami bersama mereka di surga, bersama para nabi, para syuhada, para sholihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, terimalah segala permohonan kami, terima segala doa-doa yang kami panjatkan di hari Idul Fitri ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.